Tes mic tes 1 2 3. Oke, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haikal Zuri Aziz dengan NIM 16325012. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Basis Data DBMS dan Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Riyad Arida Eskom MT dan disusun oleh saya sendiri Haikal Zuri Aziz dengan NIM 16325012. Kita lanjut ke pendahuluan, yaitu di latar belakang. Latar belakang di sini adalah data adalah aset berharga di era digital. Pengelolaan data efisien menentukan keberhasilan pengambilan keputusan sehingga membutuhkan database dan DBMS. Keduanya komponen inti sistem informasi yang memerlukan kode dan pengembangan yang terstruktur. Lalu kita masuk ke dalam perumusan masalah yang akan kita bahas dalam PPT kali ini, yaitu pertama, ada apa itu konsep dasar database. Yang kedua, apa itu DBMS dan fungsinya. Yang ketiga, bagaimana konsep dasar sistem informasi. Dan yang keempat adalah bagaimana tahapan pengembangan sistem informasi. Tujuan penulisan dari makalah yang saya buat adalah memahami konsep fundamental basis data, peran DBMS, komponen sistem informasi, serta siklus hidup pengembangan sistem informasi. Kita lanjut ke konsep dasar database atau basis data. Definisi database. Database adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Data diisi secara elektronik dalam sistem komputer. Yang kedua adalah hierarki data. Yang pertama adalah bit, unit terkecil penyimpanan data. Yang ketiga adalah bits atau karakter, kumpulan bit atau huruf angka. Lalu ada field, yaitu kolom, unit data yang bermakna, contoh nama, NIM. Lalu ada record atau baris, kumpulan field yang berhubungan, data satu mahasiswa atau ada dua data atau tiga data tersebut. Lalu ada file, yaitu tabel, kumpulan record sejenis. Lalu database, kumpulan file atau tabel berelasi. Lalu ada tujuan pemanfaatan database. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, memungkinkan pencarian data dengan cepat. Yang kedua, efisiensi ruang, mengurangi redundansi data. Yang ketiga, keakuratan, menerapkan aturan batasan data, constraint agar data valid. Yang keempat, yaitu keamanan, membatasi akses data hanya kepada pengguna yang berhak. Lalu kita masuk ke DBMS atau Database Management System. Pertama, kita akan membahas dulu tentang definisi DBMS, perangkat lunak sistem yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. DBMS bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan database fisik. Yang kedua, fungsi utama DBMS yaitu ada data definition, mendefinisikan struktur data, data manipulation, memasukkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data di SQL. Lalu ada data security dan integrity, yaitu menjaga keamanan dan konsistensi data. Yang keempat yaitu backup dan recovery, melakukan salinan dan pemulihan data. Lalu kita masuk ke contoh DBMS, Relational DBMS atau RDBMS. Ada MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. Lalu ada NoSQL DBMS, MongoDB, dan Cassandra untuk data yang tidak terstruktur. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep sistem informasi. Pertama kita akan mencari tahu dulu apa sih definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, serta kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil dan mengubah dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Yang kedua, komponen sistem informasi ada hardware, perangkat fisik seperti komputer, smartphone. Yang kedua adalah software,
yaitu program aplikasi dan sistem operasi. Yang ketiga ada database, tempat penyimpanan data. Yang keempat ada network, media penghubung komunikasi data. Yang kelima ada prosedur atau aturan pemrosesan. Yang keenam, kita butuh people atau brainware-nya sebagai pengguna dan pengembang sistem. Lalu, kita bahas yang ketiga adalah peran database dalam sistem informasi. Database berfungsi sebagai gudang atau bahan baku. Sistem informasi memperoleh data mentah dari database menjadi informasi berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. Dan pembahasan berikut adalah tentang pengembangan sistem informasi. 1. Alasan pengembangan informasi. Pengembangan sistem dilakukan karena masalah pada sistem lama, pertumbuhan organisasi, dan instruksi manajemen untuk meraih kesempatan bisnis baru. Yang kedua ada siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Metodologi klasik untuk mengembangkan, memelihara, dan mengganti sistem informasi. Lalu adalah apa sih itu SDLC dan tahapannya? Yang pertama ada perencanaan atau planning, mengidentifikasi masalah, tujuan, dan sumber daya, dan melakukan studi kelayakan. Yang kedua adalah analisis, memahami kebutuhan pengguna dan persyaratan sistem secara detail. Yang ketiga adalah desain, merancang arsitektur sistem antarmuka pengguna dan desain database atau ERD. Yang keempat adalah implementasi atau implementation, yaitu pengkodean, instalasi hardware, dan migrasi data. Yang kelima adalah pengujian atau testing, memastikan sistem bebas dari bug dan sesuai kebutuhan. Yang keenam, pemeliharaan atau maintenance, memperbaiki kesalahan pasca peluncuran dan melakukan update fitur. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu database dan DBMS adalah fondasi pengolahan data modern dan komponen vital sistem informasi. Pengembangan sistem informasi yang terstruktur SDLC penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dan saran, perancangan database dilakukan dengan sangat hati-hati di tahap awal pengembangan sistem informasi karena kesalahan desain dapat berdampak fatal pada kinerja secara keseluruhan. Ya, itu adalah presentasi dari saya. Penutup dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Dadah.